Ketika mendapati tanaman adenium kita, yang pertumbuhan cabangnya kurang memuaskan. Seperti cabang yang kurang kompak, kurang rimbun, dan yang paling sering terjadi, pertumbuhan cabang yang terlalu cepat panjang, atau kita biasa menyebutnya cabang adenium yang ngelancir. Hampir semua penghobi tanaman adenium kurang menyukainya bila mendapati cabang adenium yang kurang proporsional. Terutama bagi penyuka jenis adenium karakter, seperti adenium arabicum, dan adenium taisoko. Sangat menghindari pertumbuhan cabang adenium, yang terlalu cepat memanjang. Cabang adenium yang cepat memanjang, dengan jarak tumbuh antar daun yang cukup jauh. Pertumbuhan adenium akan terlihat cepat tinggi, dibanding dengan pembesaran batang bonggolnya. Halo teman-teman hobis, saya Trisuma. Selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Pertumbuhan tanaman adenium yang cepat tinggi dan pertumbuhan cabang yang cepat memanjang bisa dipengaruhi oleh beberapa penyebab, seperti asupan nitrogen yang berlebihan, kurang mendapat cahaya matahari yang cukup, komposisi campuran media tanam yang kurang tepat, pemberian pupuk yang kurang sesuai terutama saat musim hujan, pemakaian hormon perangsang tanaman seperti hormon giberelin, dan hormon auksin yang melewati batas. Bahkan, bisa jadi bawaan karakter, dari gen indukannya yang memiliki pertumbuhan adenium yang cepat tinggi. Untuk pertumbuhan dan pembesaran tanaman adenium, salah satu unsur hara yang dibutuhkan adalah hara nitrogen. Nitrogen memiliki peran utama bagi pembesaran tanaman adenium sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya cabang, batang, dan daun. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun atau klorofil, yang sangat berguna dalam proses fotosintesis. Namun bila pemberian hara nitrogen yang berlebihan, bisa berdampak pada pola pertumbuhan, dan perkembangan postur tanaman adenium. Tanaman adenium yang terlalu banyak mendapatkan asupan nitrogen, akan berpengaruh terhadap pembentukan daun. Pertumbuhan pucuk daun akan lebih cepat, dan ukuran daun yang lebih besar, dari ukuran normalnya. Pertumbuhan pucuk daun yang cepat, secara otomatis akan menambah panjang cabang-cabang tanaman adenium. Maka dari itu, pemberian hara nitrogen, harus sesuai dengan kebutuhannya. Tanda yang paling gampang dalam melihat kondisi tanaman adenium kelebihan atau kekurangan nitrogen, bisa dilihat dari bentuk dan pertumbuhan daunnya. Apabila pertumbuhan daun terlihat besar dan cepat tumbuh daun baru, ini tandanya tanaman adenium sudah tercukupi kebutuhan nitrogennya. Kalau daun adenium terlalu besar ukurannya dan terlalu cepat tumbuh daun baru, berarti hara nitrogen yang diserap sudah berlebihan. Begitu juga sebaliknya, bila daun terlihat lebih kecil dari biasanya, dan pertumbuhan pembesarannya dirasa kurang, lambat, atau kerdil. Ini salah satu tanda, tanaman adenium kekurangan asupan hara nitrogen.
Pada dasarnya, unsur hara dalam media tanam sangatlah cukup untuk kebutuhan nutrisi adenium. Apalagi saat membuat komposisi media penanaman adenium. Hampir semua penghobi adenium memberikan kompos atau pupuk kandang sebagai pupuk dasar dalam media tanamnya. Terutama pada musim hujan, air hujan yang membasahi media tanam adenium akan membuat hara nitrogen meningkat jumlahnya dalam media tanam. Sebaiknya kurangi atau hindari pemberian pupuk yang mengandung nitrogen saat musim hujan. Pada musim hujan, cahaya matahari yang didapat oleh adenium sangat sedikit. Manfaat cahaya matahari, selain untuk kebutuhan fotosintesis tanaman adenium, cahaya matahari akan menghambat kerja hormon auksin yang ada pada tanaman adenium. Auksin adalah hormon pertumbuhan yang mengatur pertambahan panjang sel batang pada tanaman dan meningkatkan dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun. Tapi auksin tidak dapat bertahan dengan cahaya matahari yang tinggi. Maka dari itu, cahaya matahari sangat dibutuhkan tanaman adenium untuk menghambat dominansi apikal atau pertumbuhan pucuk daun dan merangsang tunas lateral atau pertumbuhan cabang samping tanaman adenium. Bagi tanaman adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari yang maksimal, tentu saja fotosintesis yang dilakukan tidak akan sebanyak tanaman adenium yang terkena cahaya matahari secara langsung dari pagi sampai sore. Pada adenium yang kurang mendapatkan cahaya matahari, efek nitrogen akan seperti adenium yang kelebihan pemupukan nitrogen saat musim hujan. Tingkat kelembaban yang tinggi dan media tanam yang selalu basah karena kurang terkena cahaya matahari, ditambah hara nitrogen yang berlebih akan membuat tanaman adenium tumbuh terlalu subur. Dan kelebihan nitrogen membuat daya tahan imunitas adenium menurun, menjadi lebih rentan terhadap serangan penyakit. Dari sekian banyak dampak negatif pemberian hara nitrogen pada adenium yang kekurangan cahaya matahari, pemberian hara nitrogen haruslah dilakukan. Karena nitrogen adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pembentukan tanaman adenium. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube Trisuma Adenium. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi menanam adenium. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel YouTube Trisuma Adenium, dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.